Shalom. Horas. Selamat datang buat jemaat kita yang ada di ibadah pagi ini dan juga melalui live streaming. Kita akan memulai ibadah kita. Kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 17 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita bangkit berdiri. Memancarkan sinar bagi kemuliaan-Ku. Bintang di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan roh-Mu, agar kami mendengar dan meniru firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus
Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 827. Hukum Taurat buat kita minggu ini dari buku Rom 2 ayat 1 dan 2. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Demikian hukum Taurat, marilah kita meminta kekuatan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP ayat 171 ayat 1 dan 2. Jemaat bangkit berdiri. Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan, kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami sesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 210 ayat 2. Epistel untuk kita minggu ini tulis dari Matius 24 ayat 45 sampai 51. Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Kita baca secara responsori. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya. Kita baca bersama-sama. Dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 355 ayat 1 dan 5.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Kita akan mendengarkan kor remaja.
Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk kita minggu ini. Warta Jemaat Minggu 7 Agustus 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-8 setelah Trinitatis dengan topik Allah adalah Hakim. Yang kedua, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjar Nahor STHMM melayani di HKBP MT Haryono. Ketiga, persembahan ke depan altar. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan ke altar untuk membantu pembangunan rumah dinas pendeta resort HKBP Resort Sihobu Distrik 3 Hubang. Pada hari Minggu 14 Agustus 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan Sekolah Tinggi Guru Huria, Bible Pro, dan Diakonis HKBP. Keempat, kenaikan kelas sekolah minggu. Sesuai dengan program sekolah minggu 2022, pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 akan dilaksanakan ibadah gabungan sekaligus kenaikan kelas. Kelima, sermon pelayan ibadah variatif. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 pada pukul 11 WIB bertempat di ruang sekolah minggu akan diadakan sermon pelayan ibadah variatif. Keenam, pendidikan bahasa Batak. Pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 pada pukul 11.15 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan dilaksanakan pembelajaran bahasa Batak. Ketujuh, pertangyangan sektor. Pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 19.30 kita akan mengadakan kebaktian sektor di sektor 3 di keluarga B Silalahi Boru Luban Tobing bertempat di Gedung Serbaguna. Kedelapan, penelaahan Alkitab atau PHD. Pada hari Selasa 9 Agustus 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Inahana bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Ina Deborah bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Kesembilan, Pesta Gotilon 2022. Pesta Puncak Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Adapun kegiatan dalam pencarian dana ada antara lain pada hari ini Minggu 7 Agustus 2022 diadakan bazar seksi sekolah minggu. Penjualan kaos Gotilon seharga 100.000, penjualan payung seharga 100.000, celengan keluarga Silua sektor. Diberitahukan kepada jemaat untuk dapat mendukung kegiatan pesta Gotilon tersebut. Ke-10, pelajar CD tahun 2022-2023. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan yang sudah mendaftar sebagai pelajar CD pada hari Minggu 14 Agustus pukul 11 WIB akan dilaksanakan pertemuan pelajar CD tahun ajaran 2022-2023 bersama orang tua, pendeta,
dan pengajar. Ke-11, peringatan HUT RI ke-77 sesuai dengan program kerja HKBP Mampang Perapatan 2022 dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 tahun, diberitahukan kepada jemaat pada hari Sabtu 20 Agustus 2022 bertempat di HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan kegiatan kategorial AMA, perempuan, lansia, naposo, remaja, dan sekolah minggu. Diberitahukan kepada setiap kategorial dalam tahun keseharian HKBP untuk dapat mengikutinya. Ke-12, kelas kecantikan. Dalam rangka Pareheon NHKBP Mampang Perapatan, maka pada hari Sabtu 27 Agustus 2022 pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan akan diadakan beauty class NHKBP dan Wardah atau kelas kecantikan. Pendaftaran melalui link bit.ly. Paling lambat Sabtu 13 Agustus 2022. Diberitahukan kepada remaja, naposo bulung, dan perempuan untuk dapat mengikutinya. Ke-13, jemaat sakit. Mohon dukungan doa untuk kesembuhan Inang Nyonya Panjaitan, Bertua Aprilin, Saraswati Buru Pardede, jemaat sektor 5, dirawat di RSUD Tarakan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Ke-14, ulang tahun kelahiran. Majelis jemaat dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Berita keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Marilah kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih ya Tuhan, pada minggu pagi ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah di gereja-Mu ini. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan untuk penyertaan dan bimbingan Tuhan kepada kami selama 1 minggu yang lalu. Kami mengucapkan dan merasakan betapa baik Tuhan kepada kami masing-masing, sehingga kami dapat melaluinya, dapat sehat dan kembali di gereja-Mu ini untuk bersekutu dengan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang hari ini akan mengadakan ibadah kenaikan kelas. Tuhan berkati acara tersebut ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, gereja-Mu ini akan melakukan ibadah variatif ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati rencana gereja-Mu ini untuk membuka pelayanan ibadah kami di sore hari dengan ibadah liturgi variatif. Biarlah juga persiapan acara sermon Tuhan berkati. Biarlah semua tim yang Tuhan sudah tunjuk bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk acara pendidikan bahasa Batak. Biarlah Tuhan juga memberikan ketergerakan hati kepada naposo bulung, ama, ina yang rindu untuk berlatih bahasa Batak. Tuhan, kami juga berdoa untuk pertanggungan sektor yang minggu ini diadakan di sektor 3. Kami berdoa ya Tuhan, gerakanlah hati seluruh ruas-Mu
di sektor 3 ya Tuhan, untuk dapat bersama-sama bersekutu di ibadah pertangyangan sektor tersebut. Demikian juga ya Tuhan untuk PA atau PHD yang dilaksanakan pada minggu ini, untuk Ina Hana dan Ina Deborah, Tuhan yang pimpin dan memberikan kami kerinduan untuk bersama-sama bersekutu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pesta Gotilon tahun ini. Kami rasakan ya Tuhan bahwa pesta Gotilon ini menjadi kewajiban kami ya Tuhan untuk menopang segala kebutuhan di gereja-Mu ini. Tuhan tolong berkati semua jemaat-Mu di sini ya Tuhan. Biarlah juga bisa memberi ya Tuhan dalam kekurangan mereka, dalam kelebihan mereka, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami dalam pelayanan di gereja-Mu ini dapat terlaksana dengan baik. Demikian juga ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang rindu untuk menaikkan iman percaya mereka. Pada minggu yang akan datang akan dilaksanakan pertemuan untuk pelajar CD. Biarlah Tuhan memberkati acara tersebut. Demikian juga orang tua yang membawa anak-anaknya bisa menyerahkan kepada pendeta dan pengajar untuk dapat mengikuti pelajaran selama 1 tahun. Demikian juga ya Tuhan untuk peringatan HUT ulang tahun negara kami yang ke-77. Biarlah perayaan ini juga dapat kami lakukan dengan sukacita di gereja-Mu ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan Naposo Bulung, sertai dan berkati ya Tuhan dalam rencana mereka untuk melakukan parheon. Biarlah acara pada 2 minggu yang akan datang, kelas kecantikan, Tuhan gerakkan hati remaja, Naposo dan perempuan untuk dapat mengikutinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah maupun yang di gereja ini ya Tuhan, yang merasakan kesakitan, yang merasakan penderitaan. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan mereka kelegaan, Tuhan jawab semua kerinduan mereka. Terlebih ya Tuhan, pada minggu hari ini kami berdoa untuk saudara kami Inang Nyonya Panjaitan Boru Pardede, jemaat sektor 5 yang sedang dirawat di rumah sakit Tarakan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah dokter di atas segala dokter, Tuhan yang mempunyai rencana kehidupan kepada Inang ini. Berikanlah kesembuhan kepada dia ya Tuhan. Demikian juga ke seluruh keluarga yang begitu rindu untuk kesembuhan Inang ini. Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Biarlah Inang ini dapat bersekutu bersama dengan kami di gereja ini. Tuhan, kami juga berdoa, berkatilah kami semua ya Tuhan. Urapi kami untuk menjalani 1 minggu ke depan. Biarlah tangan Tuhan yang menolong kami pada minggu yang lalu, tangan Tuhan yang sama juga menolong kami untuk menjalani minggu kami ke depan. Sertai kami ya Tuhan untuk melakukan segala kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 341 ayat 1 dan seterusnya. Kedatangannya
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-8 setelah Trinitatis, tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai 6. Kita biarkan Alkitab kita terbuka, karena ini baru pertama kali kami melayani di gereja kita ini. Ada baiknya kami memperkenalkan diri kami. Kami adalah pendeta Saor Pangihutan, Pandapotan Sirait. Istri Inang Boru Manurung, dia ada di depan. Dan kami diberkati Tuhan 4 orang anak, tapi hanya 1 yang ikut. 3 laki-laki, 1 laki-laki, 3 perempuan. Saat ini kami melayani di HKBP Ciganjur, Resort Serengseng Sawah. HKBP Ciganjur, Resort Serengseng Sawah, kita tetangga sebenarnya. Ya. Sehubungan kehadiran kami di sini sebenarnya mewakili jemaat dan majelis HKBP Sihombu, Resort Sihombu, Distrik 3 Humbang, sebagaimana tertulis di dalam warta kita pada hari ini. Resort tersebut melayangkan proposal ke gereja kita untuk memohon bantuan dana pembangunan pembangunan rumah dinas pendeta resort di sana. Saya pernah melayani di sana selama 7 tahun, tahun 2014 awal sampai tahun 2020 akhir. Makanya saya hadir di sini hanya sekedar mewakili mereka, karena kebetulan saya yang melayangkan proposal tersebut oleh komunikasi dengan majelis di sini. Tanggal 7 Agustus kami dipersilakan untuk melayani di tengah-tengah gereja kita. Atas nama jemaat dan majelis HKBP Sihombu, ada yang tahu Sihombu di sini? Orang bilang Sihombu itu tidak masuk dalam peta karena jauhnya hanya 1.000 perak lagi, 1.000 rupiah supaya nyampe ke surga katanya, karena kejauhannya. Sihombu itu, kalau ada yang tahu Dolok Sanggul, dari Dolok Sanggul turun sekitar 70 km sampai ke Pakat, tiba di Pakat, masuk ke kanan sekitar 16 km, baru di sana ada Desa Sihombu, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan. Jemaat HKBP Sihombu ada 12 gereja, 1 gereja induk, 11 gereja pagaran, gereja cabang. Dari ke-11 gereja cabang itu hanya 10 yang bisa dilalui kendaraan, 2 diantaranya harus berjalan kaki, dan 1 di antara yang 2 itu harus berjalan kaki selama 6 jam supaya bisa tiba di pelayanan itu, di tempat pelayanan. Jadi selama di sana kami harus berjalan kaki selama 6 jam, hari Sabtu pagi sampai dan tiba di sana hari Sabtu sore, baru melaksanakan evangelisasi malamnya, dan paginya besok beribadah Minggu. Setelah itu mungkin hari Seninnya kami baru pulang
sampai di rumah. Tidak ada komunikasi karena tidak ada sinyal. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, sekedar perkenalan HKBP Sihombu. Ya, kita baca firman Tuhan pada hari ini yang ditetapkan bagi kita. Mazmur pasal 50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah kita, berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, judul perikop kita pada hari Minggu ini dari kitab Mazmur, ibadah yang sejati. Apanya yang sejati? Tuhan memang lebih menghendaki supaya kita benar-benar tulus, murni, benar-benar jujur, dan benar-benar mengimplementasikan apa yang ditetapkan, apa yang telah kita terima, sebagaimana firman Tuhan yang sampai kepada kita pada hari ini. Alkitab banyak menyinggung tentang kesejatian ibadah. Dan pada saat ini Tuhan melalui firman-Nya, melalui Mazmur Asaf mengingatkan tentang ketulusan, tentang kesejatian ibadahmu, tentang bagaimana engkau melakukan dan mengimplementasikan ibadahmu, kebersamaanmu dengan Tuhan di setiap waktu, bukan hanya sebatas ketika kita berada di gereja, ketika kita buka-buka Alkitab, ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita melantunkan pujian dan hormat kepada Tuhan. Akan tetapi di sepanjang hidup kita, ibadah itu, roh daripada ibadah itu harus nyata, harus ditunjukkan, harus terimplementasi. Nah, pada hari ini kita diingatkan dengan suatu peringatan, dan mungkin ini adalah peringatan yang keras, tentang bagaimana ibadah kita harus terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari. Pasca ibadah ini yang terpenting sebenarnya. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu menyinggung tentang kesejatian ibadah, tentang kesejatian orang-orang yang bersyukur, yang bersekutu dengan Tuhan, yang saban hari senantiasa harus menyatakan hidupnya sebagai abdi Allah, sebagai representasi Allah. Dan itu yang terpenting. Setelah ibadah kita ini, bagaimana selanjutnya? Tuhan menghendaki bahwa engkau harus menjadi representasiku, bukti kehadiranku, dimanapun engkau berada, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau beraktivitas. Engkau harus merepresentasikan Allah yang kau puji, Allah yang kau sembah itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, sebenarnya kita yang harus menyatakan apakah Allah itu baik atau tidak. Jika pada hari ini kita menyatakan bahwa Allah itu adalah sungguh-sungguh baik, Allah itu adalah sungguh-sungguh mengasihi aku, sebenarnya kita yang harus menunjukkannya. Sejauh mana kita menunjukkan Allah itu sungguh baik, sejauh mana kita menunjukkan Allah itu sungguh-sungguh mengasihi kita, dengan hidup di dalam kebaikan, dengan hidup di dalam saling mengasihi,
di dalam hidup yang saling menolong, di dalam hidup yang saling menopang antara satu dengan yang lain. Jadi tidak ada kamuflase Bapak Ibu Saudara-saudara. Tanga dong nama si Paula. Ketika saya berdoa kepada Tuhan, bukan hanya ketika saya berdoa kepada Tuhan sehingga saya berbicara dan berkomunikasi dengan Tuhan, juga ketika saya bekerja, juga ketika saya beraktivitas, saya harus senantiasa seolah-olah berkomunikasi dengan Tuhan. Dan itulah adalah makna daripada Immanuel, Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi bukan hanya ketika kita beribadah di sini sehingga Tuhan bersama-sama dengan kita. Setelah pulang juga Tuhan juga harus bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita bawa Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari melalui firman-Nya pada hari ini. Saya singgung tadi tentang kesejatian ibadah, baik dalam perjanjian lama, baik dalam perjanjian baru. Yakobus 1 ayat 27 sangat jelas dinyatakan di sana, ibadah yang sejati itu adalah membesuk, melayani anak-anak yatim dan piatu serta janda-janda. Implementasi Bapak Ibu Saudara-saudara, bukti nyata daripada ibadah kita pada saat ini. Wujud nyata daripada kebersamaan kita dengan Tuhan yang mengakar firman Tuhan di dalam hati setiap kita harus terbukti, harus nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu menurut apostel atau Rasul Yakobus. Belum lagi menurut Rasul Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ibadah yang sejati adalah bukan hanya sesuatu yang bisa lepas dari kita, bukan hanya sesuatu yang bisa kita berikan, entah itu uang, entah itu tenaga, entah itu harta dan lain sebagainya untuk menolong orang-orang miskin, untuk membantu orang-orang yang lain. Bukan hanya sebatas itu, tetapi engkau berangkat, move on, dan stay at home bersama dengan mereka, tinggal bersama dengan mereka, mencium bau mereka, merasakan perasaan mereka. Apakah dia seorang papa, apakah dia seorang yang terlantar, saya hadir di sana, meletakkan dasar-dasar yang kokoh sebagaimana Tuhan mengajarkan itu kepada saya. Jadi bukan hanya seperti seorang hakim dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Seorang janda yang saban hari siang dan malam mencari keadilan kepada seorang hakim. Daripada saya digariangi nama belwonau lokma hupitori maimana, saya membenarkan dia, saya membela haknya. Bukan karena merasa terganggu, bukan karena merasa diganggu, bukan karena merasa terusik sehingga kita akan melakukan sesuatu yang baik. Bukan Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi karena keluar dari inner life kita, keluar dari hati kita yang paling dalam, sebagai buah daripada perkenalan kita, sebagai buah daripada kebersamaan kita dengan Tuhan yang mengakar dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan itu kita berangkat, move on, melakukan apa yang patut kita lakukan, karena kita memang bukti kehadiran Tuhan. Karena kita memang representasi Allah di dunia ini. Dalam perjanjian lama juga Nabi Amos sangat jelas. Bisa kita buka Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-24. Itu sangat jelas. Tuhan mengingatkan bahwa aku bukan hanya memerlukan persembahanmu sebesar apapun persembahanmu, bahwa Tuhan tidak hanya memerlukan suaramu yang nyaring, bahwa Tuhan bukan hanya memerlukan persekutuanmu yang penuh dengan orang-orang yang kudus atau orang-orang yang berkumpul di bait suci Allah, tetapi lebih daripada itu, pasca ibadahmu apa yang terjadi?
pasca persekutuanmu, apa yang terjadi? Mari kita buka Bapak Ibu Saudara-saudara, Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Amos pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24. Tuhan memperingati kita, benar-benar memperingat kita. Ibadah Israel yang dibenci Tuhan. Ini kamuflase Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka masuk ke dalam gereja, begitu kusuknya berdoa, begitu gembiranya memuji, memuliakan, melantunkan mazmur-mazmur dan pujian-pujian, mendengarkan firman Allah melalui seorang nabi atau imam. Dan mungkin hampir mirip seperti yang kita laksanakan pada saat ini. Tapi mari kita lihat pasca ibadahnya apa yang terjadi. Tuhan sangat membenci. Aku tidak mau ibadahmu, aku tidak mau persembahanmu. Entah persembahan bakaran apapun itu, sebesar apapun persembahanmu. Aku tidak mau itu nyanyian-nyanyianmu. Aku mau keadilan. Aku mau kebenaran bergulung-gulung bagaikan air yang mengalir setiap saat. Dan ternyata memang Bapak Ibu Saudara-saudara, orang-orang yang masuk ke dalam bait suci Allah, ke sinagoge pada zaman perjanjian lama, pada zaman Nabi Amos, mereka masuk ke dalam bait suci Allah. Setelah keluar dari bait suci Allah, mereka mempraktekkan praktek-praktek yang tidak benar di hadapan Tuhan Allah. Yang miskin tetap miskin, dan orang papa tetap orang papa, dan tidak perlu ditolong dan dipapa mereka. Hamba tetap hamba. Mereka tidak mampu mengangkat derajat orang-orang yang ada di sekitarnya. Padahal mereka derajatnya sudah diangkat oleh Allah, sudah dipulihkan oleh Allah. Itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan pada hari ini kita diingatkan dengan penuh bahwa Tuhan adalah hakim untuk menghakimi kita. Hakim sebenarnya bukan hanya untuk menghukum, tapi mengingatkan kita supaya kita tidak seperti yang disampaikan oleh Nabi Amos, supaya kita seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus, supaya kita seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus, supaya kita benar-benar mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan tubuh, roh dan jiwa kita menjadi representasi Allah di tengah-tengah dunia ini. Olehnya kita diingatkan, dan Tuhan memanggil setiap orang yang sudah melakukan ibadahnya, yang sudah merancangkan ibadahnya, yang sudah mencoba untuk menciptakan hubungan yang intim dengan Allah, supaya engkau tidak kebablasan, supaya engkau tidak jatuh ke dalam kesombongan, supaya engkau tidak jatuh di dalam keangkuhan. Kumpulkanlah anak-anakku di sini, katanya pada ayat yang kelima. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Bawalah mereka ke sini. Aku akan mengingatkan mereka. Bawalah mereka ke Sion, karena dari Sion akan terpancar suara-suara kenabian. Karena dari Sion akan terpancar, akan diperdengarkan nyanyian-nyanyian syukur dan nyanyian-nyanyian pujian. Karena dari Sion akan disebar ion-ion positif dalam kehidupan peribadahan setiap orang. Makanya dikatakan pada ayat 2, dari Sion puncak keindahan aku tampil bersinar. Dari Sion puncak keindahan aku tampil bersinar. Sion identik dengan Yerusalem. Yerusalem identik dengan bagas joro, bait suci Allah. Dari bait suci Allah yang menjadi epicentrum penyebaran Injil, penyebaran hal-hal yang baik. Makanya kita dikumpulkan di sini, kita dikumpulkan di bait suci Allah ini untuk membawa salam, untuk membawa damai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari sini kita akan diberangkatkan membawa kabar baik kepada dunia di mana kita tinggal. Entah itu di rumah kita masing-masing, kita harus
mengimplementasikannya. Entah itu di kantor kita masing-masing kita harus mengimplementasikannya. Entah itu dimanapun, martiga-tiga, parengge-rengge, atau apapun yang bisa kita lakukan sebagai aktivitas hidup kita sehari-hari, kita harus melakukannya. Entah itu sebagai remaja, mari kita mencoba menjadi pribadi Kristen yang militan, militantia Christi, selalu hidup di dalam Kristus, selalu hidup di dalam Tuhan. Karena memang kita disuruh ke sana. Karena memang kita diperintahkan ke sana. Karena memang kita diberikan tugas utama sebagai orang Kristen sejati, sebagai pengikut Kristus yang sejati. Jangan berkamuflase, jangan berpura-pura. Jangan sampai ketika seperti cerita Yesus, perumpamaan tentang pohon ara yang dihardik oleh Yesus. Kita bisa buka dalam Matius pasal 25 ayat 37 sampai dengan bukan pasal 25, pasal 21 ayat 19. Matius 21 ayat 19. Jangan sampai seperti pohon ara itu. Apa yang disampaikan di sana sebenarnya? Saya baca ya Bapak Ibu Saudara-saudara. Matius pasal 21 ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan ketika itu juga keringlah pohon ara itu. Ada dua indikasi tafsiran kita atas pohon ara itu. Ini sebenarnya Yesus sedang menegur orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Indikasi yang pertama, pohon ara itu memang tidak berbuah. Dia hanya penuh dedaunan yang indah. Tidak sedikit orang seperti itu. Casing, asal indah dan tampil. Ada tadi kecantikan diteringati ya. Jangan hanya cantik luarnya, juga cantik dalamnya. Berangkat dari the inner life, hati yang paling dalam. Orang Yahudi dan ahli Taurat diibaratkan seperti sebatang pohon ara yang begitu indah, daunnya begitu lebat, hijau, dan mendinginkan mata yang memandangnya. Tetapi ketika kita meneliti, satu pun tidak ada buah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu pun tidak ada buah. Dan Yesus nggak terhirim, sudah pengen makan buahnya, ternyata tidak ada. Yang kedua, indikasi yang kedua, memang berbuah, lebat buahnya, tapi pohon itu tidak mau membagi buahnya dengan yang lain, mending jatuh dan busuk. Kedua indikasi itu menggambarkan orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang hanya saban hari, setiap saat, hanya untuk memenuhkan keinginan-keinginan daging, keinginan-keinginan pikiran, apakah itu soal firman Tuhan, apakah itu soal jasmani. Tapi mereka tidak punya buah apa-apa. Mereka katakan mereka kudus, mereka katakan mereka berbuah, tetapi tidak seperti yang mereka katakan. Dan itu memang terbukti Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Matius pasal 25 ayat 37 sampai dengan ayat-ayat berikutnya, di mana Yesus mengumpamakan penghakiman terakhir terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang ahli-ahli Taurat, atau bahkan mungkin terhadap orang-orang pada saat sekarang ini, mengingatkan kita juga. Sehingga banyak orang berkata-kata, kapan engkau lapar sehingga aku mengasih engkau makan? Kapan engkau terpapar sehingga aku mengasih engkau tumpangan? Kapan engkau dipenjara sehingga aku membesuk engkau?
Maka Yesus berkata, sesungguhnya apapun yang engkau perbuat terhadap anakku yang kecil ini, engkau melakukannya terhadap aku. Amin. Mari, semua itu ada di sekitar kita. Tidak persoalan besarnya, tapi bagaimana hati kita terpelihara, bagaimana pikiran kita terpelihara, bagaimana hidup kita terpelihara untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, berdampak bagi mereka yang membutuhkannya. Pada saat ini bukan untuk saya, dan memang tidak ada lagi sebenarnya hubungan dengan saya, tetapi karena ada yang memohon, minta tolong kepada kita, mari kita berikan yang boleh kita berikan untuk menolong, membantu mereka. Dan mungkin saat ini Tuhan menitipkan si Hombu kepada kita. Mari kita berikan yang boleh kita berikan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita bersama-sama. Saya tidak hanya mengajak, tapi mari juga Bapak Ibu, saya juga, karena saya bukan lagi bagian daripada si Hombu. Saya hadir di sini hanya mewakili mereka, perpanjangan lidah mereka. Saya hanya menginformasikan seperti itulah yang terjadi. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam persembahan kita nanti ke depan, apa yang bisa kita perbuat untuk menolong mereka, untuk membantu mereka, apa yang bisa kita bantu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai kami, Bapa yang sungguh-sungguh menghendaki kami agar menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan tetapkan, Tuhan inginkan. Kami hendak dijadikan oleh Tuhan representasi bukti kehadiran Tuhan dimanapun kami berada dan beraktivitas. Tuhan harus kami bawa. Kami tidak hanya Engkau inginkan berkata-kata dalam kekudusan, tetapi juga berbuat dan bertindak sebagaimana firman yang boleh kami terima pada hari ini. Engkau mengingatkan kami akan ketulusan ibadah kami, akan ketulusan kami dalam memberikan persembahan kami, akan ketulusan dalam memberikan dan mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan melalui gerejamu ini. Banyak hal yang boleh kami ambil bagian dalam perjalanan gerejamu HKBP Mampang Perapatan ini. Apakah sebagai majelis, apakah sebagai pelayan non partohonan, apakah sebagai jemaat, apakah sebagai panitia. Mari Engkau Bapa urapi kami setiap saat, setiap pribadi, agar kami menyatukan hati dan pikiran, memberikan sudut pandang yang kokoh menghadap kehadirat Tuhan, dan berjanji mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan, memberikan yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Pada hari ini Engkau mengingatkan kami, Engkau menuntun kami agar kami semakin heran di dalam melayani, semakin heran di dalam berbuat, semakin heran di dalam bertindak. Mulai dari seluruh jemaat, mulai dari yang paling muda sampai dengan yang paling tua. Mari kami bersama-sama di dalam satu ikatan kasih yang daripada Tuhan, melakukan tindakan-tindakan yang berguna, yang berfaedah, dan yang berdampak. Bapa di dalam surga, kami mau berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita pada satu minggu ini melalui pertambahan usia dalam ulang tahun kelahiran. Mari Engkau tumpangkan tangan-Mu yang maha kudus ke atas mereka pribadi lepas pribadi. Mari Engkau berkati mereka Bapa. Engkau tumpangkan tangan-Mu yang kudus. Engkau berikan yang terbaik bagi mereka. Berikan umur yang panjang serta kesehatan yang prima. Berikan rezeki, pekerjaan yang belum mendapat pekerjaan, dan bahkan pekerjaan yang lebih baik, dan terutama berikan mereka kesehatan, dan yang paling utama berikan mereka kesadaran bahwa bertambahnya usianya
berkurang pula lah kesempatannya untuk hidup di dunia ini. Namun Engkau masih memberikan kesehatan dan kekuatan serta sukacita. Sepanjang masih bisa, biarlah Tuhan senantiasa menggugah hati mereka untuk melakukan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang dalam keadaan kurang sehat, Inang Bertua Aprilin Saraswati Boru Pardede, dan juga mereka jemaat yang kami kasihi yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga kami berdoa buat hambamu Amang Pendeta Banjarnahor. Kami mensyafatkan mereka semua di dalam doa kami untuk tumpangan kasih dan tumpangan tangan kuasa Tuhan, memberikan hikmah dan kebijaksanaan, mengurapi makanan dan obat-obatan, agar menjadi alat kesembuhan dan kekuatan bagi mereka untuk sembuh dan kuat serta bisa beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa buat seluruh program gerejamu dalam 1 minggu ini, biarlah Tuhan senantiasa turut campur tangan untuk melancarkan dan menghadirkan jemaatmu yang penuh dengan sukacita, bisa dibekali dan bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam gereja, dalam pelayanan gereja ini dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa, kami akan kembali dari tempat ini. Berangkatkan kami, utus kami, dan biarlah apa yang boleh kami terima sebagai pembekalan iman rohani kami dalam gereja ini, kami boleh implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita ke depan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 267 ayat 1 dan seterusnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.